Jika ditanya, menyesalkah Anton Medan melakukan berbagai tindak kejahatan pada masa lalu? Rasanya hal itu tidak menjadi sebuah penyesalan. Namun Anton berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Saya nggak mau jadi manusia munafik. Saya katakan saya nggak pernah menyesal. Saya pikir manusia itu punya masa lalu. Yang bukan berarti tidak menyesal, lalu boleh ngulang lagi, tidak. Saya tidak pernah menyesal karena ketika saya melakukan, saya dalam keadaan sadar. Nah, inilah jadi contoh cermin agar saya tidak ulangi masa depan. Dari preman dan kriminal hingga akhirnya menjadi seorang mu'alaf, seperti inilah kisah pertobatan Anton Medan. Saya bisa berubah pola hidup, agama, semua. Yang tadi ditanyakan, kenapa bisa tobat begitu? Waktu itu tahun 82 penembakan misterius. Jadi teman saya di dalam LP dibon keluar, tahu-tahu besok jadi mayat. Nah, begitu juga saya pikir ya udahlah. Saya milih kalau saya mau tobat yang mana yang terbaik buat saya. Akhirnya saya tobat dengan cara supaya saya nggak di Cipinang. Setelah itu pindah ke Bogor, dibuang ke Subang terus aja sampai Kuningan, terakhir Cirebon ke Nusa Kambangan, aman. Nggak ada lagi yang bon-bonan di situ. Dulu kalau di bon kan dianggap ada perkara, tahu-tahu bon keluar besok jadi mayat. Gitu. Nah, itu yang membuat saya bertobat. Dan menurut saya sangat manusiawi ya, semua orang mau hidup. Cuman saya pikir hidup yang normal itu bagaimana, apa yang saya mesti lakukan. Sehingga itulah yang membuat saya memilih jalan hidup lewat Islam. Hikmah yang diperolehnya bahwa agama semuanya memang baik. Yang jelas, Anton mendapatkan titik terang dengan memeluk agama yang menurutnya sempurna, yang mengatur hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Dari situlah Anton merasakan hatinya damai dan mendapat hidayah untuk berdakwah bukan saja hanya pada umat muslim. Ya, kalau saran saya bahwa semua agama itu baik, betul, tapi tidak semua agama benar. Nah, agama yang benar itu pertama kalau Tuhannya jelas. Lalu kalau kitabnya tidak intervensi manusiawi. Nah, yang ketiga, bagaimana dalam Islam itu mengatur hubungan vertikal Allahnya, kemudian ibadah muamalah masuk habdi minanas. Islam itu ketika kita Islam kita harus mengayomi. Itu yang banyak diskusi ke saya soal itu. Dulu waktu baru-baru saya Islam, kalau ceramah di penjara itu ya umat Islam. Tapi sekarang itu lintas agama, lebih banyak sifatnya ke motivasi.